Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan, dan kata mangal dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas individu-individu jenis mangrove. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan baik untuk komunitas pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang tumbuh di kawasan pesisir maupun untuk individu jenis tumbuhan lainnya yang tumbuh berasosiasi dengannya. Contoh jenis mangrove yang umum ditemui di Indonesia adalah pohon dari spesies bakau. Hutan mangrove di Indonesia sendiri ada sekitar 8,6 juta hektar, yang terdiri atas 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta hektar di luar kawasan hutan. Di Surabaya sendiri, ada hutan wisata mangrove yang merupakan wisata penggabungan wisata rekreasi dan juga edukasi. Di area dengan luas kurang lebih 200 hektar ini ditanami dengan berbagai tanaman bakau. Lokasi wisata ini dikelola dengan baik oleh pemerintah kota Surabaya. Hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan terus mensosialisasikan manfaat dari mangrove. Kondisi ini mendukung kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi lingkungan. Pelestarian kawasan mangrove adalah usaha yang sangat baik untuk menstabilkan kondisi lingkungan dan menyelamatkan semua habitat di hutan mangrove. Keberadaan dan kelestarian hutan mangrove mempunyai peran yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir. Beberapa manfaat hutan mangrove antara lain yaitu dapat menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup. Tanaman bakau memiliki nutrisi yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Bakau atau Rhizopora merupakan salah satu spesies penyusun kawasan mangrove. Bakau merupakan jenis dominan menyusun ekosistem mangrove dan umum ditemukan di garis pantai, yang cenderung lebih dekat ke laut daripada ke darat. Pohon bakau termasuk komponen penyusun kelompok tanaman mangrove yang memiliki tipe perakaran tunjang sebagai bentuk adaptasi dari habitat yang mengalami fluktuasi perendaman air karena adanya pasang surut. Keberadaan tanaman ini sama sekali tidak mengganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada di tepi pantai. Terlebih lagi, pohon bakau justru memberikan nutrisi berupa kesuburan tanah yang ada di sekitarnya, karena tempat tumbuhnya tanaman bakau berada di antara dataran dan laut. Pada saat air laut pasang, tanaman ini akan terlihat sedang berada di laut, sedangkan pada saat surut, tanaman ini akan berada di daratan. Letak dari tanaman bakau dipengaruhi oleh jarak tumbuhnya antara daratan dan lautan. Kemudian dapat menjernihkan air dan menjaga salinitas garam. Akar tanaman mangrove berperan tidak hanya sebagai alat bernafas tanaman saja, namun fungsi akar tersebut juga bisa menangkap endapan dan membersihkan kandungan zat kimia dalam air yang berasal dari daratan menuju laut. Kemudian dapat menyediakan berbagai kebutuhan obat tradisional. Beberapa bagian tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai obat. Kulit batang pohon ini dapat digunakan sebagai pengawet, obat gatal, dan obat radang. Tanaman mangrove juga dipercaya bisa mengobati gigitan ular, rematik, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Getah tanaman ini juga bermanfaat untuk mengobati sakit akibat sengatan hewan laut. Namun, ketika getah tanaman tersebut juga bisa menyebabkan kebutaan sementara apabila terkena mata, sehingga penggunaan sebagai obat harus diperhatikan dengan hati-hati. Kemudian dapat mencegah abrasi dan erosi tanah. Sistem perakaran mangrove yang kompleks, rapat dan lebat dapat menangkap sisa bahan organik dan endapan yang terbawa air laut dari daratan. Proses ini akan membuat air laut menjadi bersih serta memelihara kehidupan padang lamun dan terumbu karang.
Selain memiliki banyak manfaat, hutan mangrove juga memiliki fungsi yang besar bagi kehidupan manusia, terutama karena akar tanaman mangrove yang kuat mampu menopang tanah di sekitar pesisir agar tidak terbawa arus pasang surut dan ombak. Selain memiliki beragam manfaat, hutan mangrove ternyata mempunyai fungsi yang krusial bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Fungsi-fungsi hutan mangrove antara lain yaitu, yang pertama sebagai fungsi fisik. Dapat menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan sungai daerah erosi dan abrasi. Kemudian menahan angin kencang dari laut, menahan proses penimbunan lumpur, menjaga wilayah penyangga dan penyaring air laut menjadi air tawar di daratan, dan mengolah limbah beracun menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua ada fungsi biologis. Dapat menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan bagi plankton, sehingga dapat menunjang rantai makanan. Dapat menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Dapat menjadi tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak burung atau satwa lain. Dan dapat menjadi sumber plasma nutfah dan sumber genetik, habitat alami bagi berbagai jenis biota. Dan yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Dapat menghasilkan kayu untuk bahan bakar, arang, dan bahan bangunan. Dapat menghasilkan bahan baku industri seperti pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Menghasilkan bibit ikan, nener, kerang, kepiting, dan berbagai biota lain. Dan dapat menjadi tempat wisata, tempat penelitian, dan juga tempat pendidikan. Di samping memiliki manfaat dan fungsi, hutan mangrove sangat memerlukan pelestarian. Upaya menyelamatkan hutan mangrove atau bakau sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama di sekitar pantai. Tanpa hutan bakau akan mudah sekali terjadi abrasi, sehingga tanah di sekitar pantai menjadi terkikis. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka berbahaya bagi warga atau rumah di sekitar pantai, sebab rumahnya bisa terkena dampak dari gelombang laut. Hutan mangrove. Yang pertama adalah mengadakan bibit. Untuk bisa menyelamatkan hutan mangrove, sebaiknya mengadakan penanaman bibit. Hal itu dikarenakan bibit yang ditanam di hutan mangrove langsung diambil dari alam atau mengandalkan pohon induk dari mangrove tersebut. Saat ini, belum ada orang yang menanam bibit pohon mangrove tersebut. Jika terus mengandalkan bibit dari alam, nantinya bibit tersebut bisa menjadi langka sehingga pengadaan dan penanaman bibit ini sangat membantu sekali untuk pelestarian hutan mangrove. Yang kedua, memperhatikan kesehatan bibit. Bibit adalah salah satu upaya menyelamatkan hutan mangrove yang terpenting. Hal itu dikarenakan tanpa bibit, maka kelestarian hutan mangrove tersebut tidak bisa bertahan dengan lama. Selain itu, kesehatan bibitnya pun harus diperhatikan dengan baik. Tidak semua bibit memiliki kualitas yang bagus, sehingga hanya bibit yang berkualitaslah yang bisa ditanam. Untuk melihat seberapa bagus kualitas bibit mangrove tersebut, bisa dilihat dari batang, cabang, daun, maupun akarnya. Bibit yang sehat juga tidak mengalami kecacatan atau terkena hama tanaman. Yang ketiga adalah reboisasi. Setelah bibit diseleksi maupun diperiksa, bisa dilakukan upaya reboisasi atau penanaman kembali hutan bakau yang telah rusak. Masyarakat pun harus terlibat dengan upaya reboisasi ini, sebab yang mendapatkan manfaat dari reboisasi hutan mangrove adalah masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah pengaturan tata ruang. Cara untuk menyelamatkan hutan bakau selanjutnya adalah dengan mengatur kembali atau menata pesisir pantai, wilayah pemukiman penduduk, dan juga vegetasi. Nantinya, jika sudah bisa dilakukan penataan ruang, justru hutan mangrove tersebut bisa dijadikan sebagai wisata pantai. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan ekowisata adalah dengan menanam pohon di sekitar pantai. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin banyak pohon bakau yang bisa ditanam.